Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anwar dengan NPM 20130230113 Pendidikan Kimia 1A. Saya di sini akan mewawancarai salah satu tokoh yang menurut saya inspiratif bagi saya. Ya, beliau merupakan mahasiswa semester FMIPA Universitas Lampung, Prodi Kimia. Selamat malam, Mbak. Suara saya terdengar jelas? Malam. Jelas. Bagaimana, Mbak, kabarnya untuk sekarang? Baiklah. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Mbak? Kalau kesibukan, karena kebetulan baru seminar proposal, seminar usul, jadi lagi sibuk revisian sama dosen pembimbing dan dosen pembahas. Oh, baik, Mbak. Terus juga lagi PKL juga sih. Kalau boleh tahu di mana tuh, Mbak, PKL? PKL-nya karena COVID ya, jadi di dalam aja di Mila, di lab. Oh, di lab. Di lab kimia anorganik. Oh, anorganik. Bukan, jadi kita kayak mengerjakan project gitu dari dosen di lab. Oke. Kalau apa ya? Apa sih ibaratnya kalau kakak kan ini kan sekarang lagi seminar proposal nih. Terus kan kakak juga ya saya tahu lah prestasinya lumayan gitu kan. Nah itu tuh gimana sih kak ceritanya gitu, cerita bisa dapat prestasi gitu nih? Sebenarnya ceritanya pertama karena ada motivasi ya. Motivasinya tuh dulu dari guru waktu SMA, dari Bu Endang, karena beliau tuh emang orangnya tekun banget gitu kan, gigi, jadi kayak kebawa gitu, kebawa rajinnya. Terus lama-lama karena jadi suka kimia ya, karena udah suka, jadi ya mungkin sesuatunya lebih mudah gitu, karena semuanya dijalanin dengan apa ya, senang gitu. Oke, kalau itu aja sih. Kalau menurut kakak itu apa gitu kak poin-poin yang penting gitu sebagai kita sebagai mahasiswa nih untuk dapat meraih prestasi juga kuliah yang nggak ketinggalan tuh poin-poin pentingnya apa sih kak? Ya, yang pertama tadi itu mencoba untuk suka apa ya suka gitu sama bidang yang udah dipilih. Jadi kalau udah suka, nanti kedepannya pasti lebih mudah gitu. Jadi walaupun kita menemukan kesusahan itu, tetap semangat gitu kalau kita suka sama bidang yang udah dipilih itu. Terus untuk mungkin prestasi ya, itu sering-sering lihat IG tentang lomba-lomba gitu. Jadi kalau misalkan kita udah sadar dengan potensi kita apa, kita bisa mulai apply daftar lomba-lomba gitu, karena kita juga butuh pengalaman kan ya, buat nanti kalau kita lulus kan CV kita nggak kosong. Oh iya, oke. Kalau misalnya ada lomba nih misalnya ada suatu event kakak itu biasanya jauh-jauh hari itu apa gitu yang lebih misalnya ritualnya apa harus belajar Coba terus ulangin suaranya, putus-putus. oh misalnya ada event nih mbak nih Iya, event kan coba. event besar gitu ya, kayak misalnya apa ya on MIPA gitu misalnya kayak MIPA nah terus kan misalnya apa aja sih hal yang dilakukan mbak misalnya kayak sama perilaku eh, ke Tuhan gimana ke masyarakat gimana terus kayak
Ya keseharian Mbak itu kalau mau ngadepin domba itu gimana sih? Gitu, Mbak. Ya kalau kita udah punya target, yang pertama kita pasti gitu kan, yang nentuin takdir kita gitu, pasti kita berdoa. Kalau saya ya mungkin apa amalan yang bisa dilakuin untuk sekarang gitu, coba dilakuin. Terus untuk ke masyarakat, mungkin karena misalkan lombanya kalian coba mengakrabkan diri sama dosen, kating-kating yang udah berpengalaman kan gitu. Terus jangan malu sih untuk tanya sama mereka, soalnya dosen-dosen itu juga antusias sih kalau mahasiswanya itu ikut lomba-lomba gitu, pasti dibantu. Oke. Terus ya kalau untuk belajar, kalau kita udah punya ambisi ya sebisa mungkin di manage gitu. Misalkan hari ini kita belajar ini jam segini sampai jam segini, itu benar-benar dilakuin. Kalau udah sehari 2 hari dilakuin, nanti seterusnya tuh kayak jadi kebiasaan gitu. Oke. Kakak ini kan salah satu mungkin menurut saya mahasiswa berprestasi di Unila nih. Kan dalam bidang akademik tuh pasti kan nggak kegiatan kakak tuh nggak melulu akademik aja kan. Nah, ada nggak sih kegiatan kakak buat masyarakat Iya. sosial gitu maksudnya kayak Lagi vakum ya. Iya, sosial. Kalau sekarang itu tadi apa lupa, ini selain kegiatan kegiatan akademik masyarakat ya. ya gitu. Kalau kegiatan masyarakat itu untuk sekarang lagi vakum karena emang lagi ngejar di akademik ya. Karena semester ini harus udah ngambil TA kan. Ya. Sama lagi PKL juga. Tapi untuk kemarin-kemarin itu pernah sih. Jadi di Hima itu ada kegiatan namanya nanti, jadi di situ kita kayak aplikasi ilmu kimia gitu sih untuk masyarakat, kayak misalkan wirausaha pembuatan sabun, terus pembuatan baterai dari apa sih, terus untuk volunteer juga pernah. Jadi dulu tuh sekitar setahun yang lalu itu saya pernah ikut kegiatan volunteering pokoknya di daerah Teluk gitu. Jadi itu ngajarin anak-anak daerah situ, emang masih kurang gitu, kurang banget untuk pendidikannya. Sebenarnya sekarang kegiatannya masih, cuman karena teman-teman yang lain juga masih di kampung halaman masing-masing, jadi karena nggak ada temen kesananya, jadi ya berhenti dulu gitu. Oke. Kalau misalnya nih kakak habis praktikum nih kak nih, kan pasti kan ada residu gitu ya kak ya, ada yang kayak gitu atau yang zat yang udah kepakai kan pastinya kan harusnya dibuang ke waduk buangan nih. Nah kakak tuh biasanya dinetralisir dulu nggak sih zatnya kak? Coba diulangin, tadi putus-putus. Ya kan misalnya ini nih apa kakak lagi praktikum nih di lab praktikum gitu praktikum. Nah kan pasti ada zat akhirnya tuh misalnya atau residunya gitu yang nggak kepake. Nah cara Oh kakak iya. itu cara kakak kan pastinya dibuang habis itu kan dibuang sehabis itu. Iya. Nah cara kakak gimana sih biar tetap menjaga ibaratnya ekosistem di sekitarnya gitu biar nggak terdampak zat yang
sisa itu. Ya, jadi kalau di lab itu kan ada beberapa tempat pembuangan ya. Itu kita yang penting disiplin aja sih, kayak limbah B3, terus limbah asam, limbah basa itu kita taruh di sesuai tempatnya gitu. Terus jangan suka buang limbah hasil praktikum itu di wastafel karena ya itu tadi kan mencemari lingkungan. Karena memang daerah sekitar lab itu agak aneh sih menurutku. Jadi aku suka lihat gitu kayak hewan-hewan sekitar situ tuh kayak Mutasi. nggak normal gitu. Oke. Kayak mungkin kebanyakan kena bahan-bahan kimia gitu ya. Jadi kayak kalau aku lihat karena aku berusaha aja sih buat ini ngomongnya nggak apa-apa ya, nggak formal. Apa? Gimana Kak? Jadi aku berusaha gitu buat Oh ya nggak apa-apa. ya sesuai sama. Jadi ya berusaha aja gitu buat sesuai buang di wastafel gitu. Oke, oke. Nanti kan kalau misalkan limbahnya itu di wadah pembuangannya udah penuh, nanti ada yang bertugas untuk buang di tempat khusus gitu. Oh, mungkin cukup aja ya Kak ya. Kayaknya udah mewakili tugas yang diberikan oleh dosen juga. Terus juga nampaknya memang kakak ini salah satu tokoh inspiratif benar yang seperti saya bayangkan. Eh, Perilaku kakak ini sudah hampir bisa berikan dasar dharma gitu kak. Jadi tadi itu saya itu ditugaskan untuk mencari tokoh inspiratif yang perilakunya hampir lah ibaratnya mirip seperti dasar dharma. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya. Saya mohon maaf apabila mengganggu waktunya lalu ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Semangat juga buat PKL dan sempronya Kak. Semoga cepat wisuda ya. Mungkin sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin, wabarakatuh. ya mahasiswa baru juga semangat ya. Oke, siap Kak.